Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Yusril Cahya Putri Takan, NIM A25125100022. Pada video ini, saya akan membahas salah satu materi kimia dasar, yaitu sistem periodik unsur. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke video berikut ini. Apa itu sistem periodik unsur? Jadi, sistem periodik unsur adalah tabel yang berisi seluruh unsur kimia yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Diorganisir dalam baris yang disebut periode dan kolom yang disebut golongan. Jadi, ini adalah sistem periodik unsur atau yang umum disebut tabel periodik. Tabel periodik terdiri dari dua lajur, yaitu lajur tegak atau vertikal yang disebut golongan dan lajur horizontal yang disebut periode. Tabel periodik terdiri atas 18 golongan, 8 golongan utama dan 10 golongan transisi. Golongan utama disebut juga golongan A, dan golongan transisi disebut juga golongan B. Golongan B dibagi jadi dua, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam yaitu deret lantanida pada periode 6 dan deret aktinida pada periode 7. Tabel periodik terdiri dari 7 periode. Bagaimana unsur-unsur kimia ditempatkan dalam periode dan golongan? Periode menunjukkan unsur-unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama. Artinya, unsur-unsur yang berada dalam periode yang sama mempunyai jumlah kulit yang sama pula. Contoh, hidrogen dan helium berada di periode 1 karena memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 1. Contoh lainnya, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon berada di periode 2. Artinya, mereka mempunyai jumlah kulit yang sama, yaitu 2. Lalu, bagaimana dengan golongan? Golongan menunjukkan unsur yang mempunyai sifat kimia yang mirip karena memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Elektron valensi akan mempengaruhi cara unsur bereaksi, membentuk ion, serta jenis ikatan yang terbentuk apabila ia bereaksi. Contoh, fluorin, klorin, bromin, dan iodin merupakan golongan 7A, yang artinya mempunyai 7 elektron valensi. Maka, apabila membentuk ion, mereka akan membentuk pola yang mirip, yaitu X negatif. Atom punya kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Kapan ia stabil? Apabila memenuhi kaidah duplet dan oktet. Duplet 2 elektron valensi dan oktet 8 elektron valensi. Atom mencapai kestabilan ini dengan cara melepas, menerima, atau berbagi elektron. Nah, unsur-unsur yang disebutkan tadi sama-sama memiliki 7 elektron valensi. Artinya, butuh 1 elektron lagi untuk mencapai kestabilan dan memenuhi kaidah oktet, sehingga membentuk pola ion yang sama pula. Contoh tersebut ketika dilihat dari kemiripan pembentukan ionnya. Kemiripan sifat kimia unsur dapat juga dilihat dari caranya bereaksi atau jenis ikatan yang terbentuk apabila ia bereaksi dengan unsur lain. Dalam tabel periodik terdapat pembagian blok. Pembagian blok ini didasarkan pada orbital terakhir yang diisi elektron valensi. Tabel periodik terbagi menjadi 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Blok S ditempati unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S. Di blok S ada golongan 1A dan 2A.
Blok P ditempati unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit P. Di blok P ada golongan 3A sampai 8A. Apabila jumlah elektron valensi suatu atom pada subkulit S tambah subkulit P sama dengan 3, maka atom tersebut merupakan golongan 3A. Dan apabila ditambah hasilnya 4, maka atom tersebut merupakan golongan 4A. Begitu seterusnya hingga golongan 8A. Blok D ditempati unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D. Di blok D ada golongan 1B sampai 3B atau yang disebut juga golongan transisi. Apabila jumlah elektron valensi suatu atom pada subkulit S ditambah subkulit D sama dengan 3, maka atom tersebut merupakan golongan 3B. Apabila ditambah dan hasilnya 4, maka atom tersebut merupakan golongan 4B. Begitu seterusnya hingga golongan 7B. Apabila jumlah elektron valensi suatu atom pada subkulit S tambah subkulit D sama dengan 8, 9, dan 10, maka atom tersebut merupakan golongan 8B. Jadi berbeda ya dengan yang tadi, kalau 3 sama dengan 3 hasilnya 3B, kalau di golongan 8B hasilnya itu 8, 9, atau 10. Apabila S tambah D sama dengan 11, maka atom tersebut merupakan golongan 1B. Dan apabila S tambah D sama dengan 12, maka atom tersebut merupakan golongan 2B. Terakhir ada blok F yang ditempati oleh unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit F. Apabila 4F merupakan unsur deret lantanida, dan jika 5F berarti unsur yang berada di deret aktinida. Untuk lebih jelasnya, unsur yang ada di kotak warna hijau merupakan blok S, kotak biru merupakan blok P, kotak merah blok D, dan kotak kuning blok F. Dalam sistem periodik unsur, sifat unsur-unsur mengalami kecenderungan berubah secara teratur seiring kenaikan nomor atom. Itulah yang disebut sifat-sifat keperiodikan unsur. Beberapa di antaranya ada jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom merupakan ukuran jarak dari pusat atau inti atom ke kulit elektron terluarnya. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom mengecil karena muatan inti efektif bertambah, menarik elektron lebih dekat ke inti. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom membesar karena bertambahnya jumlah kulit. Lanjut, ada afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dilepas saat atom gas netral menerima elektron. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron meningkat karena jari-jari atom lebih kecil dan muatan inti efektif lebih besar menarik elektron yang masuk, sehingga melepas banyak energi. Namun, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron menurun karena atom lebih besar. Tarikan inti ke elektron yang masuk lemah, sehingga energi yang dilepas lebih sedikit. Berikutnya, energi ionisasi.
energi ionisasi merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron terluar dari atom netral dalam fase gas untuk membentuk ion positif. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi meningkat karena muatan inti bertambah. Jari-jari atom mengecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Butuh energi lebih besar untuk melepasnya. Sedangkan dalam satu golongan, energi ionisasi menurun karena jumlah kulit atom bertambah. Jarak elektron ke inti semakin jauh, gaya tarik inti melemah sehingga tidak butuh banyak energi untuk melepas elektron. Terakhir ada sifat keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom untuk menarik elektron ke arahnya dalam ikatan kimia. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan bertambah karena muatan inti efektif bertambah, menarik elektron lebih kuat. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan berkurang karena jumlah kulit bertambah, jari-jari lebih besar, jarak inti ke elektron yang ada di luar semakin jauh sehingga tarikan melemah. Untuk memperkuat pemahaman tentang materi sistem periodik unsur, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Diketahui unsur X, Y, dan Z dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. X, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kemudian unsur Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Dan unsur Z, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tentukan 1. Periode dan golongan unsur X, Y, dan Z. 2. Unsur mana yang memiliki jari-jari atom dan keelektronegatifan yang paling besar. Penyelesaian yang pertama, menentukan golongan dan periode. Kita perhatikan kembali konfigurasi elektron ketiga unsur. Untuk menentukan periode, kita melihat jumlah kulit yang terisi elektron atau kulit terbesar yang terisi elektron. Dalam konfigurasi elektron, nomor kulit adalah angka yang ada di depan. Untuk menentukan golongan, kita melihat jumlah elektron valensinya atau jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Maka unsur X berada pada periode 3 golongan 2A karena jumlah elektronnya adalah 3 dan elektron valensinya adalah 2. Kenapa golongan 2A bukan 2B? Karena unsur X merupakan unsur pada blok S. Tidak ada P ataupun D dalam konfigurasi elektronnya. Lanjut unsur Y. Jumlah kulit yang terisi elektron adalah 3 dan jumlah elektron yang mengisi kulit terluar adalah 3. 2 di subkulit S dan 1 di subkulit P. Maka unsur Y berada di periode 3 golongan 3A. Lanjut unsur Z. Jumlah kulit yang terisi elektron adalah 3 dan jumlah elektron yang mengisi kulit terluar adalah 7. 2 di subkulit S dan 5 di subkulit P. Maka unsur Z berada di periode 3 golongan 7A. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu unsur mana yang jari-jari atom dan keelektronegatifannya paling besar. Untuk memudahkan dalam menentukan sifat ketiga unsur, maka kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Berhubung karena ketiga unsur berada di periode yang sama, yaitu periode 3, maka yang kita tentukan dari arah kiri ke kanan.
maka yang kita tentukan adalah dari arah kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom mengecil karena muatan inti efektif bertambah, menarik elektron lebih kuat ke inti. Jadi, unsur yang jari-jarinya paling besar adalah yang paling kiri, yaitu unsur X. Kalau keelektronegatifan dari kiri ke kanan dalam satu periode bertambah karena muatan inti efektif bertambah dan menarik elektron lebih kuat, maka unsur yang keelektronegatifannya paling besar adalah yang paling kanan, yaitu unsur Z. Demikianlah materi sistem periodik unsur yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.